Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati wa ummahati a'azzani Allah wa iyyakunna. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah najtami'u fi hadhihi ad-dirasah. Pada kesempatan yang berbahagia ini berkumpulnya kita dalam pembelajaran malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan melangkahkan kaki kita atau menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di majelis ilmu. Dan kami ucapkan ma'dziratan, permohonan maaf kepada ummahat ya, yang dimana kemarin sempat tidak hadir. Dan insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali estafet perjuangan kita dalam menuntut ilmu. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna. Di dalam menuntut ilmu bahasa Arab, kita harus memiliki sikap mutawassit, wasatiyah, pertengahan. Tidak melebih-lebihkan bahasa Arab itu sendiri, karena berasal dari negeri Arab. Tidak juga meremehkan atau mengabaikan. Karena bahasa Arab ini kita pelajari dengan sebab turunnya Nabi terakhir, ya, keluarnya Nabi terakhir, diutusnya Nabi terakhir, turunnya Al-Quran di Jaziratul Arab. Maka pada muqaddimah kali ini, hendaknya kita memperhatikan fawaid, faidah-faidah yang bisa kita petik di dalam kaidah usulul fiqhi yang ringan, singkat, jelas, padat, penuh dengan pembelajaran yang menarik di dalam bahasa Arab. Ada sebuah kaidah yang tentunya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari segi pengamalan. Yang kedua, dari segi susunan bahasa Arab, memperkaya khazanah keilmuan kita. Diawali dengan 4 kata dalam sebuah kalimat yang singkat, jelas, ringkas. Kalimat tersebut berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Ya. Kalau kita melihat dari segi susunannya dulu, ada di antara ummahat yang bisa memberikan ya minimal
menyebutkan ini disebut dengan susunan apa? Mubtada khobar. Mubtada khobar, ya. Menurut Ibu Esa, saya belum jawab ya. Menurut Ibu Esa, mubtada dan khobar. Kalau begitu, mana mubtada, mana khobarnya Ibu Esa? Al aslunya mubtada. Mm-mm. Fil asyail ibah. Ya, fil asyail ibahah. Mm-mm. Apa Khobar. itu? Khobar. 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 Ya, ada lagi yang lain yang mau melengkapi, menjawab, atau menambahkan? Yang Selain al itu. asyai. Ada Al ibahahnya. jar dan majrurnya. Iya. Kata Ibu Esa ini namanya mubtada, ini namanya khobar. Lalu kata Ibu Sajida ada namanya jar dan majrur. Huruf jar, ya, kita bicara ada huruf jarnya, ada majrurnya al-asya. Ada lagi? Atau mau dikoreksi Naat. yang lain? Boleh. Ya? Naat man'ut. Naat man'ut yang mana? Al asya. Al asya. Ini juga mubtada khobar ya? Al asyail ibahah. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan selain Ibu Esa? Ibu Dede mungkin? Ibu Evi? Ada Ibu Marwati? Ummu Bukhari? Ummu Dzikri? Ibu Yurdesanti? Ibu Iik? Ibu Dian? Nah, dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Esa, kita mendapati ya bahwa mubtada itu bukan al-aslu saja, tapi mubtada Iya, itu adalah al aslu fil asya. al-aslu fil Fil asya. asya'i adalah mubtada, Khobarnya ibahah. khobarnya adalah ibahah. Ya. Kenapa khobarnya al-ibahah, bukankah khobar itu nakiroh, Ummahat? Menarik Kata nih. sifat. Sifat naat man'ut. Bukankah naat man'ut itu naat mengikuti man'utnya? Al-ibahatu harokatnya dhammah. Al-asya'i harokatnya kasroh. Wah, berarti berbeda dong. Bukan naat man'ut. Kalau naat man'ut kan fil asya'il ibahati. Nah, ini yang harus menjadi referensi tambahan bagi kita dan teruntuk kita yang saat ini kita pelajari bahwa dahulu kala kita belajar yang namanya mubtada dan khobar itu adalah mubtada ma'rifah, ya, al-aslu annal mubtada ma'rifah wal khabar nakirah. Pada pondasinya, dasarnya mubtada itu ma'rifah, khobar itu nakirah. Tapi akan tetapi khobar bisa menjadi ma'rifah, ya. Karena sebab apa khobar menjadi ma'rifah? Yang pertama, karena disebabkan al-hasr, mu'ayyanun. Karena disebabkan maknanya yang memiliki pembatasan. Karena nanti berkaitan dengan makna nih. Ya, ya. Nah, ini yang menjadi poin penting bahwa tidak semua khobar itu harus nakiroh. Dan kita belajar dulu tuh al-kitabu jadidun. Mana mubtadanya Ummahat?
Alkitab Dan mubtada Hmm, jadidun khobar. jadidun khobar. Dahulu kita belajar khobar itu harus tidak boleh beralif lam atau Nakirah. nakiroh. Ini wajib nih, wajib dulu kita belajar seperti itu. Dan akan berkesinambungan seperti itu fondasinya. Namun, karena ada sebab tertentu, dia bisa menjadi ma'rifat atau ma'rifah. Ya, biasanya berkaitan dengan apa? Makna yang mendalam. Kayak kita lihat di sini nih maknanya nih Ummahat. Ya. Jadi semakin mendalami ilmu bahasa Arab akan semakin luas ya khazanah keilmuan kita. Ya. Cabang-cabangnya semakin lebar dan luas. Maka kalau kita artikan, ada yang tahu tidak artinya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahat. hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Nah, hukum asal dalam segala sesuatu boleh atau mubah. Al-aslu diambil dari kata aslun, usulun. Dasar. Asal. Muasal. Fil asya jamak dari apa? Syai'un. Syai'un. Artinya segala sesuatu. Ya, sesuatu. Maka dasar pondasi atau asal muasal dari segala sesuatu, kita berkata segala sesuatu itu adalah dunia ya, yang ada di dunia ini. Aktivitas, kegiatan, perkataan, perbuatan yang nampak, yang tidak nampak. Al-ibahatu. Diambil dari kata abaha yubihu. Ya, artinya adalah boleh. Ya. Dan bolehnya ini bentuknya adalah ma'rifah. Menunjukkan bahwa pembatasan yang kita ketahui saja hukumnya menjadi mubah. Contoh, ya, contoh misalkan naik sepeda motor hukumnya apa, Ummahat? Boleh. Katanya ada yang bilang bid'ah. Kok bid'ah? Iya katanya. Sepeda motor bid'ah, pesawat bid'ah. Karena zaman Nabi kan nggak ada pesawat. Nabi naik unta. Urusan dunia ada. Ya, ini dalam perkara dunia. Segala sesuatu hukum asal perkara dunia adalah al-ibaha, mubah, boleh. Ya, boleh. Sampai nanti datangnya larangan maka menjadi haram. Ya, menjadi haram. Maka asal muasalnya boleh. Bermain sepak bola, bermain basket, bermain game, hukum asalnya boleh nggak? Boleh. Ternyata di dalamnya berbau kesyirikan, maka bisa menjadi makruh bahkan haram. Ya, ternyata gamenya bagus, ya, mendidik, tapi dimainkan saat azan dikumandangkan, maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Itu ya. Maka ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita minum, hukum asalnya boleh. Ya, boleh. Kita memakan daging babi, boleh nggak? Hukum asalnya boleh. Tapi ternyata ada larangan di dalam syariat. Sehingga menjadi berubah hukum asalnya tadinya boleh menjadi haram. Ya. Apa buktinya? Buktinya ketika dalam kondisi darurat, maka kita diperbolehkan makan daging babi di hutan. Dalam kondisi kita tidak ada makanan dan kecuali ada makanan yang diharamkan, maka boleh kita memakan makanan tersebut karena ada kaidah usul fikih lagi tuh nanti tuh Ummahat akan belajar tuh ya yang berkaitan dengan eh, kedaruratan seperti itu. Pahim tunna insyaallah. 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 Pahimna insyaallah. Thayyib.
Hal min soal ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Ini Ustaz, kalau yang pernah saya pelajari, kalau yang kaidah ini untuk asyanya yang dimaksud itu untuk materi ya, untuk benda. Kalau untuk perbuatan ada, bukannya ada lagi kaidah yang lain. Ya, Beda gitu kan. Yang ya, jadi al-aslu fil af'al. baik ya. Jadi kalau berkaitan dengan perkataan perbuatan karena berkaitan dengan al-asya secara umum. Nanti ada lagi pendetailan al-aslu fil af'al. Ya, fil af'al yakni al-asya. Karena segala sesuatu ya yang abstrak yang tidak abstrak ya itu disebut dengan syai'un. Ya, termasuk di dalamnya ya perkataan, perbuatan secara umum ya. Kita bicara secara umum. Nanti ada lagi pendetailannya. Perbuatan juga sama kan, mengendarai. Hukum asalnya boleh. Ya. Melakukan apapun ya, hukum asalnya boleh. Bahkan melakukan kejahatan hukum asalnya boleh. Sampai adanya larangan. Ternyata kejahatan itu dilarang di dalam agama, maka menjadi haram. Nah, ini adalah pondasi ketika seorang mukmin ya ingin memberikan sebuah hukum ya. Ada perbuatan yang kita lakukan lalu kita ingin menghukumi sebuah hukum. Ya, permasalahan kita ingin hukumi. Hukumnya apa nih? Ya, pada asalnya semua yang kita lakukan dalam urusan dunia adalah al-ibahah. Mubah. Hukumnya boleh. Boleh, nggak ada larangan. Ya, kecuali ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti nah, nanti luas lagi ya berkaitan dengan fikih misalkan. Ya, itu nanti masuknya ke dalam perkara fikih. Ya, misalkan mashul khuffain ya, mengusap sepatu kalau zaman sekarang ya, terompah saat berwudu. Ya. Hukum asalnya boleh atau tidak? Mubah hukum asalnya. Tapi menjadi sunnah ketika Nabi SAW lakukan. Ya, seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Baik, nah insyaallah Ustaz. Naam. Ya. Nuwasilu dirasatana fi madati durusul lughah al-arabiyyah li ghairi natiqina biha fi safhati fi ay safha wasalna ya ummahat. Sampai halaman berapa kita ummahat? Ad-darsus sabi' خلاص al-hiwar 46. Naam. Baru masuk ya? Belum. Udah. Atau sudah? Hiwarnya sudah ya kalau tidak salah ya? Belum sampai selesai Pak Ustaz. Ya, masuk ke halaman 47 ya. Alaysa kadzalik ummahat? Yang Bala. paling bawah belum kayaknya Pak Ustaz. Yang mana? Bawah yang mana? Halaman 46-nya. 6-nya ya Pak Ustaz. Udah, Yang mana? sekarang 7. Sekarang 47 ya. Budian Nah. bisa Budian lihat. Oh, yang ini ya. Wa izatu. Sekarang di halaman 47 di hiwar antara al-ab dan al-abna. Ya, al-ab dan al-abna. Tayyib, langsung saja ya dibuka kitabnya dan ikra'na jami'an ya min qaulil alb ya qaulil al-ab ya, atau kita bicara perkataan si bapak ya. Ya, silakan bisa dibaca bersama-sama. Ikra'na jami'an wahid isnan salasa.
Amin. Al-ab. Amin. 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 Mata Amin. dakhala Mustasfa. al-mustashfa. Al-abna. Dakhala Al-abna. Dakhala dakhala qabla qabla salasati ayyam. ayyamin. Ayyam. Masya Allah. Al-ab. Aina Aina kitab kitabu gulugila fi غلاف الأحمر الذي كان في الذي غرفتي kana fi ghurfati أرأيتموه ara'aytumuhu hati. Yusuf. أنا ana أخذته البارحة وقرأت نصفه nisfahu Qara'tu nisfahu. قرأت Al-ab. Satu wa ainal مجلة allati التي كانت تحت ذاك الكتاب kitab. Naam. Berikutnya Bilal. أهذه هي الأب Al-ab. لا al-majallatu ذات الغلاف الأصفر asfari Asfari. Marwan. Ya. iya هي عين akhadtuha يوما Naam. جرين Lalu ada Jarinul jarisu jarasu hayawanu taqul baba akhwatuhu Baik. akhwatuhu. Naam. Al-banat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وعليكم السلام Al-ab. Aina zahabtunna ya banati Jahabana. Al-banat. ذهبنا li ziyarati mudirati diroti Hah? في زيادة المديرة Ziyadah. Ziarah. زيارة Mudirati. زيارة المديرة Mudirati. tidak Iya, mudirati. Bukan Itu karena semua li. Karena Karena- mudhafun ilaih. nah Hmm. itu lagi Naam. Ziarah, mudhaf, mudirah, mudhafun ilaih. nah Al-ab. Al-banat. Sayyidina. Bainal masjidi wal madrasati. Naam. Alhamdulillah. Sampai situ dulu ya. Kita bahas nih. Karena sudah terjadi ikhtilaf ya di kalangan para ummahat. Ya. Sudah berbeda pendapat nih. Nah, kita bahas di sini ya dari kata amin mata dakhalal mustashfa. Apa ya artinya? Amin. Kapan masuk ke rumah sakit? Iya. Ya. Mustashfa rumah sakit. Pertanyaannya, amin itu apa artinya? semoga Semoga Allah mengabulkan. Bukan. Kan ini tadi doa sebelum. Ini harus pakai dasar nih, jangan mengada-ngada ini, bid'ah nanti. Amin. permohonan semoga dikabulkan Oh, semoga dikabulkan. Ya. Naam. Jadi amin itu diambil dari kata amana.
Ya, artinya aman, tenang, Hmm. ya, percaya, yakin Allah kabulkan. Maka amin itu bermakna Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya. Ya, ini perlu dipahami bahwa kata amin ini bukan hanya digunakan oleh orang kita ya. Karena amin itu adalah bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Ya, yang artinya adalah ya, kabulkanlah doa kami. Ya. Mata dakhalal mustashfa, kapan masuk rumah sakit? Ya. Al-abna menjawab apa? Masuk sebelum 3 hari sebelum. Termasuk Apa nih? sebelum 3 hari yang Sebelum lalu, 3 hari yang lalu. yang lalu. Sebelum Nah. 3 hari yang lalu. Waduh, sebelum 3 hari repot juga ya 3 hari. menerjemahkannya. Ya. hari yang Dakhala lalu. qabla salasati ayyamin. Ya, perhatikan di sini Ya. qabla adalah apa namanya? Doraf. Dzaraf. Salasati ayyamin. Nah, kenapa ayamin? Karena ada itu qabla dorof. Qabla menjarkan. Qabla itu menjarkan, mengkasrokan kata salasati. Ayamin mudhofun ilaih. Nah, ayamin mudhofun ilaih dari mudhofnya salasati. Nah, kita sudah pernah belajar juga bahwa mudhofun ilaih tidak harus ma'rifah. Ya. Dulu kan kita belajar tuh sayyaratul mudiri. Ya. Pasti mudhofun ilaih harokatnya bentuknya adalah ma'rifah ya. Mudiri. Nah, ini syarat dahulu kita belajar mudhofun ilaih itu harus beralif lam atau ma'rifah. Ya, tapi nanti kita akan dapati ada mudhofun ilaih yang nakirah. Ya. Bentuknya adalah nakirah. Ya, di antaranya ini qabla salasati ayyamin. Ya. Berikutnya al-ab. Langsung ya. Langsung artinya nih. Al-ab ini apa nih artinya? Ainal kitab dzul gilaf ahmar. Kitab yang dimiliki Di mana Buku yang memiliki bulat Sampul warna apa? ahmar merah. 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 Yang Alladzi yang ada di kamar. Alladzi yang kana apa artinya? Karena adalah keadaannya. seperti apa ya? Yang keadaannya di kamarku. Kana itu bentuknya madhi, menjadi dahulu. Sebelum iya. Yang dahulu ada di Kamarku. di kamarku, di ruanganku. Ara'aitumuhu. Apakah kalian melihat? Apakah kalian melihatnya? Apakah kalian melihatnya? Nya kembali kepada si Kitab. yang sampul merah. Dzul gilafil ahmar. Ahmari, bukan ahmaro ya. Nah, ini sebenarnya murajaah juga ya, bahwa kita harus tahu mamnu' minas sarf apabila bertemu dengan alif lam maka hukumnya menjadi gugur. Ya. Ya. Kan kita tahu bahwa
tidak ditemukan mamnu' minas sarf yang harokatnya kasroh. Ya Ummahat cari aja, nggak ada. Nama Aisyah. Aisyah kan mamnu' minas sarf ya? Ya. Iya. Ada nggak harokatnya Aisyati? Nggak ada. Nggak ada. Syata. Ya, nggak ada. Ya. Syata. Masajid. Jida atau masajidu. Pilihannya itu. Ya. Masajidi nggak ada. Termasuk ahmar. Ahmaru. Hanya ada dua perubahannya, ahmaru dan ahmaro. Kenapa dzulgila fil ahmar itu harokat kasroh, ahmari? Karena bertemu alif lam. Ya. Bertemu alif lam. Itu ada di mana kaidahnya? Ada di buku Nahwu di halaman 16. Ya, Ummahat bisa lihat sebagai bahan murojaah. Dan ini kita harus kuatkan nih untuk materi nahwunya. Halaman 16, ya. Syurutul mamnu'i minas sarfi. Apakah sudah terlihat? Pada poin yang kedua. Kalau poin yang pertama, apabila bertemu atau menjadi mamnu' minas sarf ini menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih atau al-idhafah. Yang kedua, ayakuna mujarradan min alif lam. Apabila mamnu' minas sarf menjadi ma'rifah atau beralif lam. Ya, fi madarisa ketika menjadi alif lam fil madarisi. Ya, seperti itu. Kalau pakai alif lam gugur hukum itu. Hukum dari mamnu' minas sarf. Fahimtunna? Ya, fil madarisi. Ya, sepertinya sedang mencerna nih. Ya, murojaah. Ya, jadi jangan sampai bingung. Kok ini begini? Kok ahmari? Nggak ada ahmari. Ya. Karena kan dia mamnu' minas sarf. Ya, kalau ketemu dengan huruf jar, harokatnya menjadi fathah, kan begitu dulu kita belajar. Iya. Ya. Tapi ini tidak. Karena ada alif lam. Ya. Karena pakai alif lam, maka dia menjadi kasroh. Kalau nggak pakai alif lam, dzul gilafi ahmaro jadinya. Ya. Lalu ada kata, ya sampai di sini fahim tunna Ummahat pada pembahasan ini. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Lalu ada kata kana. Kana itu bisa diartikan dalam keadaan. Ya, tapi juga bisa diartikan dahulu. Ya, dahulu kana, ya. Nah, bisa juga artikan menjadi. Ya, apalagi kalau bentuknya adalah fi'il mudhari' kana yakunu. Ya, yakunu. Ya. Yakunu Muhammadun, ya, mudarrisan. Ya, Muhammad menjadi guru. Ya, contohnya seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan kepada kalimat Yusuf. Yusuf ini berkata apa, Ummahat? Ana akhastuhul barihata wa qara nisfahu. Na'am. Akhadtuhu. Ana akhadtuhul barihata wa qara'tu nisfahu. Artinya, kan kita mintanya artinya. Saya mengambilnya. Saya mengambilnya kemarin dan membacanya setengah. Nah, ini menarik ya. Saya mengambilnya semalam. Malam. Bukan Iya. kemarin ya, Ustaz? Bukan. Ya, amsi kemarin itu. Oh. Ya.
Ya. Dan ini bentuknya adalah dzaraf zaman. Oh. Ya, al-barihata. Ya. Bukan lailata. Nah, bukan. Lailan tuh malam. Tapi kalau ini semalam berarti kemarin malam. Lebih lengkap lagi. Kalau amsi kemarin bisa pagi, siang, sore. Ya. Jam 10 malam aja dibilang sore ya. Sebagian orang Indonesia. Ya. Nah, itu kurang jelas kalau al-barihata dan dia bentuknya adalah mansub. Karena beberapa dzaraf itu dia mansub. Contohnya amama, fauqa, al-ana. Dzaraf ini apa ya? Makin banyak keterangan ini makin banyak keterangan tempat dan keterangan waktu, Umahat. Tahta, ya, hatta, ya, dan lain sebagainya. Fahim tunna insyaallah. Jadi dia mansub karena zorof ya Ustaz, bukan karena yang bukan, lain iya. ya. Ya, bukan karena dia dzaraf. Ya. Wa qara'tu nisfahu dan saya membaca setengahnya, nisfahu. Nah, dia mansub karena maf'ul, karena objek. Ya, maf'ul bih. Nah. Ya, al-ab. Silakan diterjemahkan. Dan di mana majalah yang keadaannya di bawah Sebelumnya ada di bawah buku itu. Yang berada di bawah buku itu. Ya. Dan di mana majalah yang keadaan atau dahulu ada di bawah buku itu. Zaka. Ya, zaka, zalika. Ya. Nah, kanat itu adalah fi'il madhi. Kenapa dia mu'annas? Karena ditujukan subjeknya adalah majalah. Ya, majalah itu mu'annas. Ya, sahih. Berikutnya Bilal. Apakah ini dia? Apakah ini dia? Apakah ini dia? Ya, si majalah tersebut. Ya. Maka al-ab melanjutkan apa? Bukan. Tidak. Majalah yang kok bukan? Hanya memiliki Tidak. kuning ya. Majalah ya yang memiliki sampul berwarna kuning. Kita juga sudah belajar zu dan zatu. Zu muzakkar lil muzakkar, zatu lil muannas. Dan dia bagian dari apa namanya? Jenis kosakata apa namanya? Tadi mamnu. Bukan. Khamsa. Al-asmaul Khamsa. Ya, apa saja asmaul khamsa? Murojaah. Buka. Aba. Terus apa lagi? Abuka. Hamuka ketinggalan. Dumalin. Hamuka. Fuka. Malin. Ya. Malin. Nah. Ya, 5 tuh totalnya. Ya, jangan sampai lupa. Dan semuanya ada di dalam Al-Quran tuh semuanya. Nah, selanjutnya
Ya, di sini memiliki sampul yang berwarna kuning. Nah, kuning juga kan mamnu minas sarf karena pakai alif lam, maka dia gugur hukum mamnu minas sarf, dia menjadi kasrah. Marwan menjawab apa nih Marwan? Dia ada pada saya, Dia milikku. Dia milikku. saya Saya mengambilnya mengambilnya Hari hari ini. ini. Al-yauma. Pada hari. Ya, adalah dzaraf Zaman. zaman juga. Ya, kalau yaumun dia bukan dzaraf. Tapi al-yauma dzaraf zaman. Hari ini. Akhadtuha, saya mengambilnya. Ya, mengambilnya yaitu majalah tersebut. Hari ini sahih. Lalu dalam kurung bainal qausaini, dalam kurung. Apa terjemahannya? Dalam kurung. apa ya? Yarinno. Iya, bel ya. Yarin Bel berbunyi. Bel berbunyi. berbunyi. Maka Marwan bangkit, Marwan bangun atau bangkit bangkit dan membuka membuka pintu dan masuk dan masuklah dan saudara-saudaranya. masuk saudaranya. Masuk saudara-saudaranya. Ya, Saudari. masuk saudarinya ya, saudari. Saudari. Yarinul jarosu. Ya, Yarin. bel berbunyi. Dia ambil dari kata ronna yarinnu. Berarti wazannya adalah fa'ala yaf'ilu. Ya, farra yafirru. Itu adalah fi'il mudha'af. Di mana ada tasdid nih di sini nih, umahat. Ronna yarinnu. Aslinya adalah ronana. Ronana. Tasdid itu kan artinya double ya. Yarinunu. Karena susah untuk dibaca ya, secara lisan menjadi ditasdidkan. Ronna yarinnu. Ya. Fa'ala yaf'ilu. Farra yafirru. Ya. Nah, itu murajaah juga umahat. Ya, murajaah juga. Ya. Nah, bel berbunyi fayaqumu Marwan, maka Marwan bangun. Yaftahul baba. Membuka pintu. Dan siapa yang masuk? Saudari-saudarinya masuk. Ya. Berarti ini kondisinya di mana ya? Di kelas apa di sekolah apa di rumah? Di rumah terus. Di rumah ya ada bapaknya. Di rumah. Berarti bangun. Ya, di rumah ya. Tapi ada bel ya. Bel ini kali ya, bel rumah ya. Di pintu. Telolet. Iya, bel rumah. Kalau kita kan bel rumahnya diketuk pintu kan ya. 3 kali gitu ya. Kalau ini pakai bel ya, Masya Allah. Lalu Al-Banat datang nih. Mengucapkan salam. Nggak perlu diterjemahkan lagi. Sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Al-Jami' ma mana Al-Jami'? Sama-sama. Semuanya. Semuanya mengucap. Iya, semuanya juga mengucapkan. Ya, menjawab salam. Ya, meskipun menjawab salam hukumnya apa? Wajib. Kan? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Ya. Apabila ada satu orang yang menjawabnya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Dalam satu kelas nih, Bu Guru datang masuk, Assalamualaikum, ada satu orang mengucapkan salam, ya kita nggak mengucapkan salam, itu sudah cukup. Tapi kan tetap ada yang namanya adab. Betul. Sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah. Ya udah, Anda saja sholat, saya nggak sholat. Nah, itu
nggak punya nggak punya adab, ya, nggak punya adab. Karena kalau dihukumi wajib, jadinya apa? Ketika meninggalkannya Dosa. dosa, ya. Itulah Islam, ya, begitu adil. Nah, al-ab mengatakan apa ini al-ab? Aina dhahabtum Mana kalian pergi ya untuk Apa kalian pergi jalan kaki? Amsyitum. yang Al-ab. aina Waduh. zahabtunna kan? Mana sih? Dari mana Aina kalian? dhahabtunna ya banati. Dari mana kalian anak-anak? Dari mana kalian? Ya, Anak-anak pantas ya. banyak. Udah malam kayaknya, udah mulai berapa 5 watt lagi ya. Dan kalian Nah, ya. Aina dhahabtunna? Kemana? Kalian pergi Kalian Kalian pergi. pergi. Nah, ya. Kemana kalian pergi? Atau mau kemana kalian pergi? Kami pergi. Ya. Wahai anak-anak perempuanku. Al-banat menjawab apa ini? kami Kami pergi pergi untuk mengunjungi mudir. mengunjungi Mengunjungi pimpinan. Nah, jadi pimpinannya apa harokat Ibu Sajidah? Mudiroti itu apa ta? Di roti. Mudiroti. Iya. Alhamdulillah. Karena disebabkan apa dzikri? Mudhaf. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Masya Allah. Ini mudhafnya nih. Mudhaf. Ini mudhafun ilaihi. Ziyaratil mudirati. Sahih. Ziarah. Jadi ziarah ke rumah orang ya. Rumah bukan ke kuburan aja. Ziarah itu. Ya. Mengunjungi. Ziarah mengunjungi. Saya mau ziarah nih ke saudara saya. Oh, di pemakaman mana? Enggak harus di pemakaman gitu ya. Karena ziarah itu tidak harus ke pemakaman. Ya, karena ziarah artinya berkunjung. Nah, al-ab melanjutkan. Bertanya apa nih al-ab? Kalian jalan kaki atau pergi Jalan dengan apakahnya? mobil? Naik mobil. Ya, apakah Apakah kalian jalan kaki atau kalian pergi dengan mobil? Ya, ataukah kalian pergi dengan mobil? Nah, jalan itu bahasa Arabnya apa? Banyak. Masya, jalan. Masya yamshi. Lari. Bukan lari. Lari itu jaro yajri, beda lagi tuh. Berjalan kaki, bukan jalan raya. Yamshi. Masya yamshi. Ya. Berarti wazannya apa Ummahat? Murja'ah nih. Wazannya apa nih? Fa'ala apa nih? Yafa'ilu. Fa'ala. Yafa'ilu. Yaf'ilu, betul. Ya. Yaf'ilu. Masya Allah. Ya. Karena dia alifnya di belakang, huruf ilatnya di belakang, masya, berarti dia disebut fi'il apa? Fi'il nakis. Ingat-ingat Ummahat nih. Kalau nakis kan kurang, cacat nih. Cacatnya di belakang namanya nakis. Cacatnya di tengah namanya ajwaf. Ya. Cacatnya di belakang namanya Pikir dulu tadi. lupa. Apa ya? Namanya Nggak ingat Ustaz.
Nggak ingat. Contoh apa bahasa Arabnya contoh? Misal. Bisa. Mislu. Misal. Oh gitu. Nah, ya, harus diingat tuh. Kalau cacatnya di depan, huruf yang cacat itu ada 3 ya, waw, ya, dan alif. Ya, cacatnya di depan itu namanya fiil misal. Misal. Ya, Gimana? kalau dia cacatnya di depan, ya, huruf ilatnya ada di depan, huruf mat, ya. Jadi lebih kuat lagi nih, huruf mat ada 3, alif, ya, dan waw itu ada di depan sebuah kata kerja, maka itu disebut dengan fiil misal. Ya, Jadi, wado'a misalkan, wa, depannya wa. Wado'a. Wasaba, wa, depannya. Ya, berarti fiil misal namanya. Nama jenisnya. Ya. Nah, kalau ada di tengah cacatnya, seperti ba'a. Ada yang tahu apa arti ba'a? Yabi'u. Jual. Beli. Jual. Buyu'. Babul buyu' ada. Kalau pelajaran fikih ada jual beli, ya jualan, ba'a, yabi'u. Nah, ini kan alifnya di tengah nih. Nah, huruf ilatnya di tengah. Maka disebut dengan fiil apa? ajwa. Ajwaf. Ajwa. Ya. Ya, mengklasifikasikannya seperti itu. Ya. Qala yaqulu. Nah, itu fiil ajwaf tuh. Ya. Kalau belakang. Ya. Kalau di belakang, cacatnya di belakang namanya fiil Nakis. nakis. Ya, nakis. Ya. Itu rujukannya di mana? Di buku Kitab Tasrif di halaman 2 jilid 2. Nanti Ummahat baca-baca aja di tabel, ya. Nah, ada lagi Ummahat yang cacatnya ada 2 di belakang atau 2 di depan. Nah, itu belum kita pelajari. Ya. Ya. Contohnya apa? Contohnya ya, misalkan rawiya. Pernah dengar nggak? Rawiya. Hadis, riwayat. Pernah dengar istilah rawahu al-Bukhari. Nah, ya. Itu kata kerjanya rawiya. Ya. Rawiya yarwa. Ya, rawiya yarwa. Nah, rawiya yarwa ini adalah 2 huruf ilat di belakang. Ada 2 tuh, wa dan ya itu ada 2. Wa dan ya. Nah, itu disebut dengan fi'il lafif di dalam kitab tasrif. Ya. Fi'il lafif ada di paling belakang. Ya. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, Pak Ustaz. Tapi kalau yang lafif belum paham. Hanya Kayaknya muroja. belum dipelajarin ya Ustaz? Belum. Belum. Pantesan loading Ustaz. Nah, yang ya minimal ada di buku kan, kelihatan tuh di buku biar nggak kaget nih apa sih. Di buku ada sohi, ada mudhoaf, ada misal, ajwaf, nakis, lafif, multawi. Nah, ini kita sekedar mengetahui saja, bukan memperdalam. Ya, seperti itu. Itu baru fiil yang berdiri 3 huruf tuh Ummahat. Fa'ala itu kan 3 huruf. Ya, kalau Ummahat lihat di dalam kitab tasrif di bagian halaman 2, jilid 2, itu tabelnya isinya adalah
fi'il thulathi yang ada 3 huruf saja. Nah, kalau yang sebelahnya itu fi'il thulathi mazid yang ada tambahan ya ziyadah harf ya. Ada tambahan huruf. Ya, bukan fa'ala lagi. Ya, tapi af'ala. Fa'ala. Ya, seperti itu. Nah, ya. Kita lanjutkan sedikit di Al-Banat ya. Ya, Al-Banat. Masyaina li'anna baitaha qaribun min madrasatina huwa bainal masjid wal madrasah. Artinya apa, Umah? Terakhir. Kami jalan kaki karena sesungguhnya rumahnya dekat dari sekolah kami, Kami. yaitu di antara masjid di dan antara sekolah. masjid dan sekolah. Sahih. Masyaina kami berjalan. Ya. Berjalan itu bukan harus menggunakan kaki, maksudnya bisa juga dengan sepatu gitu ya. Nah, ini tidak ada penjelasan lebih detail. Masyaina itu artinya berjalan aja, nggak harus berjalan kaki. Ya. Nah, karena rumah kami dekat dari apa? Sekolah kami. Ya, yaitu ya rumah tersebut antara masjid dan sekolah. Seperti itu. Kurang lebihnya. Ya, insya Allah sampai di situ terlebih dahulu. Hal min soalin, ada yang ditanyakan? Ya, Ummahat. Tadi rumah kami apa rumahnya, Ustadz? Rumahnya. Rumahnya kan? apa? Ya, kami berjalan ya karena rumahnya yaitu rumahnya si Mudiroh ya, dekat dari sekolah kami. Ya, yaitu rumahnya antara masjid dan sekolah ya. Jadi rumahnya maksud Alhamdulillah untuk itu tidak ada ya pertanyaan. Untuk tugas boleh ya Ummahat? Kayaknya sudah kangen dengan tugas ya. Masya Allah. Ya. Boleh Anda berikan tugas? Kalau nggak ada suara, nggak jadi. Ya, Pak Ustaz. Ya, kasih tugas ya. Aduh. Ya. Untuk tugasnya, ya, agar kita lebih memahami, lebih mendalam terkait dengan fi'il, maka kita coba untuk Ummahat mencari masing-masing satu fi'il misal, ya, fi'il misal, ya, fi'il ajwaf dan fi'il nakis di dalam Al-Qur'an. Ya. Huruf ilat Ustaz ya 3. Kenapa? Kenapa? Itu yang ada huruf ilatnya. Ada huruf ilatnya kan fi'il Iya. misal yang huruf ilatnya di depan. Fi'il ajwaf yang huruf ilatnya di tengah. Fi'il nakis yang huruf ilatnya di belakang. Tamam. Ya. Bentuk fi'ilnya bebas, boleh fi'il madhi, fi'il mudhari, bentuk menjadi fa'il juga boleh, tapi asal katanya dari fi'il tersebut, fi'il misal, ajwaf ataupun fi'il nakis. Ya, seperti itu. Fahimtunna Ummahat? Allah. Insyaallah. Kenapa? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Ummahat yang sudah hadir dan terima kasih untuk doanya ya dari Ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk kita semua dan afiah untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Tayyib, karena waktu yang sudah menunjukkan jam 9 lewat, kita cukupkan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan berjumpa di pekan depan.
Dan Masya mohon Allah. dipersiapkan materi selanjutnya di halaman 48 ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Ketika nanti kita bertanya, ummahat langsung jawab ya, tanpa atau ada kata gitu ya. Nah, itu Amin. dipersiapkan dari sekarang seperti itu. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Insyaallah nakhtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakallahu khairan.